Setelah bertarung habis-habisan di film sebelumnya, kini perjuangan Kay pun berlanjut untuk membebaskan dirinya dari Gans atau menghidupkan sahabatnya si Kato. Namun sepertinya usaha untuk berjuang tidaklah mudah karena tentu hadir beberapa musuh yang di luar prediksi dan tentunya musuh yang sangat sulit. Film ini tentu lebih mengarah juga kepada pemecahan misteri si bola Gans dengan musuh bebuyutannya. By the way, thanks ya yang udah nonton alur cerita sebelumnya yaitu Gans 1, semoga bisa menghibur kalian. Jadi sebelum nonton alur cerita ini, pembahasan ini, alangkah lebih baiknya nonton dulu yang sebelumnya, pembahasan yang sebelumnya. Oke deh, daripada penasaran, kita langsung aja bahas filmnya. Ternyata kasus Gans ini mendapat perhatian dari beberapa penyelidik termasuk polisi, karena tentunya berkaitan dengan orang mati yang hilang tiba-tiba. Orang yang mati dan menghilang tentunya langsung di-wanted aja sama kepolisian atau detektif setempat. Sepertinya seorang detektif pemeran si Serizawa, temannya si Genji ini, yang di film ini berperan sebagai Masamitsu Shigeta, melakukan penyelidikan tentang orang hilang tersebut. Sebelumnya ada scene misterius di mana seorang wanita yang diinisialir sebagai seorang artis bernama Eriko menemukan bola Gans berukuran kecil, namun fungsinya sama untuk memberikan misi membunuh seseorang. Bola Gans kecil itu memberitahu bahwa ada 4 petunjuk yang harus wanita itu lakukan agar bisa ke ruangan di mana letak bola Gans yang besar. Bisa disimpulkan bahwa bola kecil itu menuntun ke tempat tim Gans berada. Namun ini memang masih misteri karena pada dasarnya bola Gans yang besar itu tidak berada di dunia asli namun berada di dunia paralel. Scene pun beralih memperlihatkan kepada si Kay dengan pacarnya bernama Tae yang sedang mengunjungi rumah si Kato untuk mengurus adiknya si Kato. Mau gak mau mereka berbohong bahwa Kato ini sedang pergi bekerja. Lalu singkat story, si Kay udah diteleportasi aja ke ruangan Gans. Bila dilihat, si Kay ini sudah hampir menyentuh angka 100 poin. Dan ternyata kejadian ini sudah berlangsung selama 5 bulan dari timeline film Gans yang pertama guys. Tentunya si Kay pun berada di ruangan Gans bersama dengan tim yang baru ya, beberapa orang baru untuk menjalankan misi baru. Singkat story, scene pun beralih lagi ke Eriko, sang artis yang sedang diinterogasi oleh detektif. Ternyata si detektif ini sudah mengetahui rumor adanya bola hitam dan ruangan rahasia. Eriko tentu saja dicurigai, namun Eriko lebih memilih menghindar. Alhasil detektif itu pun langsung mencari petunjuk lain dan hadir di sebuah ruangan penuh banyak orang yang cukup aneh. Ternyata kelompok itu pun mencari bola hitam kecil. Dan tentunya sang detektif pun diberi petunjuk oleh orang gondrong yang mungkin pemimpin kelompok itu. Dia sempat bilang ke detektif percuma untuk menemukan tempat rahasia yang ada bola hitamnya itu, karena bola hitam itu bukan berada di dunia ini, melainkan di dunia paralel. Detektif yang sebagai orang awam tentu kebingungan. Pokoknya di situ orang gondrong tersebut menyuruh detektif menemukan seseorang yang ternyata itu adalah si Kay. Scene memperlihatkan bahwa Eriko pun tampaknya disuruh terus membunuh sama bola kecil yang mirip bola Gans tersebut. Tampaknya terlihat si Eriko sudah membunuh 3 orang sampai terlihat list bahwa orang terakhir yang harus dia bunuh adalah pacarnya si Kay si Tae. Perlu digarisbawahi bahwa tujuan si Eriko ini tentu ingin ke tempat bola Gans besar berada. Di sisi lain, si Kay ternyata melihat sosok Kato. Si Kay kebingungan, kan si Kato udah mati dan belum dihidupkan oleh dia. Bukannya kangen-kangenan, namun Kato di sini tampak berperilaku aneh. Dia ngomong ingin mengakhiri Gans dan ingin mencari bola kecil, yaitu kunci untuk menuju tempat Gans besar berada. Ya, tentu saja bola kecil yang dimiliki si Eriko. Tiba-tiba si Kato pergi aja. Saat si Kay kembali lagi ke ruangan Gans, dia ingin memastikan keberadaan kematian si Kato. Dan dia melihat Kato ternyata masih ada dalam daftar orang yang mati. Di situ Kay dan timnya pun tampak heran dan bingung. Apakah Gans ini mulai error atau gimana ya?
Singkat story, misi pun dimulai. Tim Gans bersiap untuk menghabisi musuh baru. Bola Gans pun memberikan list musuhnya. Ternyata list musuhnya itu ya si Gondrong, ketua kelompok aneh yang ditemuin sama detektif tadi. Sudah pasti bahwa si Gondrong ini adalah alien, guys. Yang menariknya, tempat pembantaian atau pertarungan bukanlah di dunia paralel, guys, melainkan dunia nyata. Mereka diteleportasi ke kereta bawah tanah yang ada manusia biasa atau warganya. Si Kay pun bingung karena belum pernah kayak gini. Sontak mereka jadi pusat perhatian, guys. Ya kali mungkin disangka cosplay ya sama warga tersebut. Scene pun memperlihatkan bahwa kelompok alien Gondrong masuk juga ke kereta tersebut. Entah kenapa pacarnya si Kay, yaitu si Tae, juga masuk ke sana ke kereta itu. Terus ya otomatis dikejar sama si Eriko dong, karena si Eriko dapat misi membunuh si Tae. Beserta juga ada detektif pastinya membuntuti si Eriko. Scene pun memperlihatkan kelompok alien yang sangat sadis ingin membunuh tim Gans. Mereka tidak pandang bulu, warga pun dibantainya habis-habisan. Baku hantamlah dengan seru antara kelompok tersebut. Singkat story, korban pun berjatuhan. Setelah baku hantam cukup seru, akhirnya si Gondrong pun berhasil dibunuh oleh Kay. Lalu tim Gans pun diteleportasi ke ruangan Gans, menandakan misinya telah selesai. Sebelumnya Eriko gagal membunuh si Tae ya, karena keadaannya chaos. Tiba-tiba scene beralih kepada Eriko yang berjalan teler, dan disitu ada Kato yang membunuh si Eriko. Dan Kato sempat bilang ini adalah pembalasan karena dia telah membunuh teman-temannya. Perkataan itu adalah perkataan di mana setiap alien pun pasti bilang gitu ke tim Gans. Bisa disimpulkan bahwa si Kato ini tampaknya bukan Kato yang asli, guys. Ya mungkin saja itu adalah Kato alien atau alien yang menyerupai si Kato. Lalu Kato alien pun mengambil bola Gans kecil. Nah, anehnya setelah si Eriko mati, dia ternyata dihidupkan lagi, otomatis ke tempat tim Gans berada. Di situ barulah terungkap bahwa si Eriko ini bersama tim yang sebelumnya harus dibunuh olehnya adalah seniornya si Kay. Jadi sebelum si Kay dan Kato, ada tim lain yang ternyata sudah 2 tahun lalu berjuang untuk Gans ini. Perlu digarisbawahi ya guys, bahwa sebelumnya bola kecil kan nyuruh si Eriko untuk ngebunuh 4 korban. Nah ternyata si korban-korban itu adalah temannya si Eriko, kecuali mungkin si Tae ini korban terakhir. Untuk memastikan juga, si Kay yang telah mencapai poin 100 ternyata menghidupkan si Joichiro. Lalu tim Gans tersebut memastikan dengan menghidupkan lagi si Kato juga. Karena kan aneh, kok si Kato ada 2. Ternyata dihidupkanlah pakai poin om-om yang satu tim sama si Kay itu. Muncullah si Kato asli. Dan terungkap bahwa yang dihidupkan itu adalah benar yang asli. Kenapa bisa ada 2? Karena Kato asli ternyata dibunuh di film sebelumnya oleh alien tangan 1000. Dan si alien tangan 1000 itu bisa menyamar guys. Di situ tim Eriko menduga-duga kenapa tim senior dipanggil lagi sama Gans. Joichiro pun nyeletuk, mungkin saja alasannya karena ini adalah raja terakhir katanya. Singkat story, tiba-tiba si bola Gans besar menargetkan juga si Tae. Targetnya sama dengan bola Gans yang kecil itu. Intinya kuncinya di si Tae, pacarnya si Kay itu. Di lain sisi, tentu aja kalau pihak alien ingin ngancurin program Gans ini dengan menyelesaikan misi bola Gans kecil untuk masuk ke dunia paralel tempat markas tim Gans beserta bola Gans besar berada. Kita udah tahu ya bahwa alien itu tujuannya balas dendam. Alasan kenapa bola Gans besar memilih membunuh si Tae juga, ya tentu aja karena ingin ngegagalin misi kaum si alien. Sudah pasti kalau alien gagal bunuh si Tae, para alien gak akan bisa ke ruangan bola Gans besar ini. Jadi si bola Gans besar itu harus ngeduluin ngebunuh si Tae, pacarnya si Kay guys. Nah tentu aja si Kay nolak, karena masa iya ngebunuh pacar sendiri kan ya. Otomatis tim Gans terbagi 2 tuh, ada yang patuh sama Gans, ada yang membelot dan memihak si Kay. Singkat story, si Kay berusaha nyelamatin si Tae, pacarnya itu, namun tentu tidak mudah, jadinya kayak Civil War. Setelah baku hantam dengan sengit di Civil War ini, maka si Kay dan Kato harus berhadapan dengan alien yang mirip Kato itu, Kato KW.
By the way, sebelumnya adiknya si Kato asli itu dibunuh sama si Kato alien, sehingga Kato asli marah tuh doi. Setelah ngajak adu jotos, ternyata dua orang tim Gans belum bisa ngadepin alien raja terakhir itu. Singkat story, si Tai pun berhasil dibunuh oleh si alien yang mirip Kato tersebut. Dan misi dari bola kecil beres, yang berarti pasukan alien bisa masuk ke dunia paralel. Setelah semua pasukan Gans kembali diteleportasi ke markas bola Gans karena misinya gagal, ternyata pasukan alien ini berhasil menyelinap ke sana dan hendak menghancurkan mereka. Maka final baku hantam pun terjadi. Sayangnya tim Gans berhasil dibantai oleh alien beberapa ya. Ketika Raja Alien yang sekarang udah nyamar jadi Joichiro itu mau menghancurkan bola Gans, tiba-tiba bola Gans itu mengeluarkan cahaya yang sepertinya melenyapkan semua anggota alien. Namun alien raja terakhir yang nyamar itu belum mati, tetapi akhirnya didor juga oleh CK. Dalam keadaan sekarat, CK ternyata diberikan bonus poin penuh oleh bola Gans besar. Kei pun bernegosiasi. Ternyata negosiasi itu adalah mengorbankan dirinya. Karena bola Gans tersebut sempat dirusak oleh alien, jadi Gans pun sekarat dan error. Maka poin penuh itu ditukar bersama dengan dirinya CK sebelum si Gans tersebut hancur atau nonaktif. Jadi intinya CK mengorbankan dirinya agar si Gans ini tetap hidup, dan juga poinnya itu ditukar kepada nyawa-nyawa yang telah mati agar mereka semua dibangkitkan lagi ke dunia asli dengan keadaan hilang ingatan. Namun perjuangan CK ini tidak sia-sia. Dan finally film pun tamat. Di sini lumayan agak happy ending ya guys, meskipun CK harus mengorbankan dirinya. Nah, by the way, gimana tuh dengan detektif? Detektif itu sempat terluka guys, namun tidak mati. Kesaksiannya dianggap dusta oleh pihak berwajib, padahal semua itu adalah asli. Karena pemerintah ternyata sudah tahu akan keberadaan dan fakta bola Gans tersebut, namun sepertinya menutupi saja. Meskipun filmnya kurang lengkap ceritanya, namun ya cukup menghibur lah. Jadi kalau penasaran mungkin bisa baca manganya aja ya guys. Oke deh, kalau begitu terima kasih yang udah nyimak sampai akhir. Bila ada kurang-kurang atau ingin nambahin silahkan di kolom komentar ya. Sekian, sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Astronaut Universe pamit.